Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Kemudian untuk seluruh pewer terkasihku dimanapun kalian berada, di mancanegara maupun di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh, yaitu menjadi yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silakan saja di share, tapi linknya ya, link kajiannya. Jadi jangan videonya diunduh lalu dipotong-potong gak karuan dan diunggah ulang. Aku tidak pernah kasih izin untuk yang demikian. Berikutnya kepada seluruh kalian ya, aku tidak bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih atas doa baiknya untukku dan keluarga, dan semoga kebaikan itu juga tercurahkan untukmu. Dan sebagai sesama saudara muslim kita saling mendoakan dalam kebaikan, dan insya Allah doa kita bagian dari sekian banyak doa yang diijabahi oleh Gusti Allah Agung. Ya, aku ingatkan lagi bagi yang mau mengambil peran serta dakwah, silakan saja linknya ya yang di share, linknya di share. Jadi jangan dipotong-potong nggak karuan, karena para maling-maling ini juga belum berhenti juga kalau nyolongin video. Jadi ya harus diingatkan terus ya para maling-maling video ini. Oke, kita lanjutkan kajian ketika Kristen kehilangan tauhid ya. Ketika Kristen kehilangan tauhid tercabut dari akar Yahudi. Itu seri 1 dan sekarang seri 2. Sebelum aku lupa, aku ingatkan dahulu. Teman-teman Islam tahu nggak kalau misalkan ada pertanyaan, ada nggak kata tauhid di dalam Al-Quran? Ya, karena apa? Mereka itu biasanya begitu. Kalau sudah terpojok argumentasinya patah, mereka berusaha remis. Remis artinya misalkan elunya tanya, ada nggak kata Trinitas di dalam Injil gitu ya. Mereka akan kembali bertanya, ada nggak kata tauhid di dalam Al-Quran? Nah, ini teman-teman pewer Islam kan banyak yang baru ini. Kalian bisa menjawab nggak? Gitu ya, masalah mereka ngerti atau nggak ngerti itu urusan mereka ya. Masalahnya kamu punya argumentasi untuk menjawabnya nggak kata tauhid di dalam Al-Quran. Karena untuk menjelaskan itu juga tidak gampang, karena nanti itu larinya ke sorob nahu ya. Kalau umum kan bilang nahu sorob, kalau gue bilang nggak, sorob nahu, kata dan kalimat. Terjadi yang namanya tasrif, bukan tahrib ya. Tasrif, tahrib itu beda. Tasrif itu pemecahan kata, seperti kita melakukan dekonstruksi terjemahan. Kata ini sebetulnya dari mana asalnya, itu kita teliti, kita cari. Kalau tahrib itu perubahan, mengubah. Gitu, jadi beda. Kita tentunya sulit menjelaskan mereka yang ya mereka kafir yang nggak tahu tasrif. Jadi kalau dibilang goblok juga ya bagaimana nggak dibilang goblok, orang nggak tahu. Cuman kan bukan urusanmu, itu urusan mereka. Kenapa goblok?
urusanmu itu kamu punya pertanggungan jawab. Kamu bisa nggak menjelaskan ketika kamu mengatakan ada nggak kata Trinitas di dalam Injil? Kita bilang Injil ya, karena lebih mengarah dia. Kalau kita bilang Alkitab, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru juga, yang nggak ada masalah sih. Ya tambah nggak ada juga di Perjanjian Lama, apalagi itu kitabnya orang Yahudi yang pure tauhid, gitu ya. Nanti mereka biasanya kan begitu, aku sudah bilang. Kalau sudah nggak punya argumentasi itu berusaha remis. Karena tujuannya memang mereka itu bukan mencari kebenaran iman, bukan. Bukan belajar berdiskusi saling asih, saling asah, saling asuh, enggak. Maunya ya apa saja pokoknya disalahkan gitu loh. Jadi memang tidak berpikir akademis gitu. Masalahnya kalau kamu ditanya gitu kamu bisa jawab enggak. Kalau kamu belum tahu jawabnya, kamu bisa lihat itu sudah 3 tahun yang lalu ya aku jelaskan. Dan nanti Erni mungkin bisa, Erni Satriani bisa apa namanya itu, mencantumkan linknya ya. Ini dia. Kacau, nggak ada kata tauhid dalam Al-Quran. Nih. Ya, teman-teman Islam bisa mencari penjelasannya di sana supaya kamu bisa memberikan penjelasan. Ya, ya. Dari jader kata yang mana tauhid itu terbentuk. Nah, nanti balik tanya mereka, Trinitas itu dibentuk dari jader kata yang mana? Orang bahasanya aja bukan bahasa Ibrani Aramaik kok, sampai mampus ya nggak ada. Karena itu memang disuntikkan dari di luar Alkitab ya, filsafat yang dimasukkan ke dalam iman mereka gitu ya. Kalau dicari kaidah dasariah Alkitabiahnya ya nggak ada. Dari bahasanya aja sudah kita bisa lihat ya. Oke, itu aku sampaikan khusus untuk kalian viewer Islam, karena ada yang baru-baru di sini mungkin belum tahu ya. Karena tidak semua teman-teman Islam juga tahu gitu ya. Tapi setelah aku kasih tahu, belajarlah untuk menjadi tahu sehingga kamu bisa memberikan penjelasan bagi mereka-mereka yang menanyakan tentang tauhid itu. Di situ nanti akan mengalami tasrif ya. Oke, jangan lupa juga seperti pesanku, kembali nanti tanyakan, ada nggak kata Trinitas ya, bisa nggak ditasrif seperti tauhid bisa ditasrif. Jadi itu nanti kalau kamu kaji itu, dia itu jadernya itu adalah ahadun. Yang ahadun itu kalian juga kan terlalu mainstream ya. Ahadun itu sebetulnya bisa diterjemahkan dua. Ya, satu bisa, pemersatu juga bisa. Sebagai kata pelaku. Kalau dia diterjemahkan satu, ya kul huwallahu ahad. Kul, katakanlah bahwa Allah itu esa, tunggal, satu. Ya bisa. Kalau diterjemahkan bahwa kul huwallahu ahad, katakanlah bahwa Allah itu pemersatu, juga bisa. Karena logika kalimatnya mendukung itu. Tinggal mau mana yang diambil silahkan saja. Nah, ini kan jarang ini yang tahu gitu-gitu. Nanti kalau gue jelaskan itu ya perlu waktu tersendiri gitu. Tapi ya aku perlu sampaikan supaya kamu tidak kaget ya, bahwa ahadun itu bisa satu, bisa pemersatu. Gitu. Jadi otak itu cerdas gitu ya. Jangan sampai ketularan goblok. Soal tanya, ada nggak kata tauhid di dalam Al-Quran? Lah otaknya otak goblok kok. Tahu nggak dia tasrif? Nggak tahu tasrif gimana mau menjelaskan? Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum kita lanjut, aku mau bacakan dulu komen yang masuk dari kalian sebagai bentuk penghormatanku ya.
Pertama soleha kita dari Palu yaitu Gispati. Alhamdulillah lanjut nyimak, semoga Tuan Guru bersama keluarga dan kita semua selalu dalam ridho Gusti Allah, diberikan kesehatan yang prima dan rezeki yang barokah. Amin ya robbal alamin. Matur thank you atas 3 merah hatinya ya. Terima kasih. Dari Palu kita bergeser ke Brebes, ada Kang Mas Nurkolis, Juragan Brambang. Alhamdulillah Brebes hadir ngaji, salam sehat selalu dan salam Islam rasional Guru. Oke, salam Islam rasional untukmu saudaraku Kang Nurkolis dan semuanya yang ada di Brebes. Kemudian Kang Wicak Nudianto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jember hadir Gus. Tetap sehat dan jangan lupa kopi. Ya, kopi mana? Kopi Jember ya. Jember itu kan penghasil kopi juga ya. Semoga Gus Betik selalu dilancarkan rezekinya. Amin, amin, amin. Salam Isra. Salam Isra juga untuk saudaraku Wicaksono dan semua saudara muslimku yang ada di Jember. Jember kita punya 4 atau 5 viewer setia ya. Silahkan berkomunikasi kalian. Kalau soal kopi insya Allah aman. Ada yang dikirim dari Deli Serdang, dikirim dari Kerinci Jambi oleh Kang Mas Irfan Al Akbar, dari Deli Serdang oleh Bapak Abdul Muluk ya. Tapi setauku Jember juga penghasil kopi ya gitu. Cuman aku itu suka yang ada rasa asamnya itu kopi. Nggak tahu itu namanya yang Robusta atau yang Arabica yang ada rasa asamnya. Kalau yang pahit itu senangnya itu yang mereka memang yang termasuk kategori PKB, penggemar kopi kelas berat. Kalau gue sekedar senang saja ya, belum bisa dikatakan kelas berat. Karena ada yang rasanya pahit itu. Kalau gue nggak kuat, gue senangnya yang ada asam. Oke, dari Jember kita bergeser ke Makassar. Bismillah, ada Kang Mas Rasmina. Bismillah, Makassar hadir Tuan Guru. Salam Isra. Pipe gospel sangat bagus buat dibaca sama jemaat buat referensi pengetahuan dan meronapkan iman. Ya, kalau mereka mau baca Pipe gospel sih bagus ya. Supaya tahu. Jadi Pipe gospel itu kalau dalam tradisi keilmuan Islam itu seperti halnya dia memilah-milah lagi hadis mana yang sohi, hadis mana yang nggak sohi, setengah sohi yang mana, yang tertolak yang mana, yang diterima yang mana, seperti itu. Jadi nanti ada warna hitam, terus ada warna bold, hitam pekat, terus ada warna merah, itu artinya beda-beda. Ya. Ada di sana Pipe gospelku ya. Jadi gitu. Terima kasih untuk Kang Mas Donditan ya, karena dia yang menghadiahkan Pipe gospel untukku. Berikut Pipe gospel yang sudah terjemahan edisi bahasa Indonesia. Sorry. Salah kata. Pipe gospel yang original aku dikirim oleh Kang Mas Ipung ya. Rumahnya asalnya tinggal di Malang tapi sekarang sedang kerja sepertinya pengeboran minyak lepas pantai. Jadi sering shuttle itu artinya bolak-balik. Makanya disebut shuttlecock ketika main badminton karena dia bolak-balik, di sini dioper ke sana dioper ke sini. Ya, jadi bolak-balik itu namanya shuttle. Jadi kalau badminton itu namanya shuttlecock, kok yang berbolak-balik. Kang Mas Ipung itu Ipung skuter karena hobinya main Vespa. Dianya aslinya Malang, dekat dengan Gurem Endrukem itu rumahnya ya, di daerah Polehan. Cuman profesinya sepertinya pengeboran minyak atau gimana gitu ya, di Balikpapan sana. Jadi sering shuttle Malang Balikpapan gitu. Kang Mas Ipung itulah yang menghadiahkan Pipe gospel untukku. Itu yang pertama kali kumiliki. Baru kemudian ketika dalam satu acara bisa bertemu dengan Kang Mas Mu'alaf kita ya, Mu'alaf yang bukan kaleng-kaleng dan terus berjuang dalam dakwah lewat komparasi religion, dan alhamdulillah banyak orang tercerahkan to be muslim lewat
dakwah dia, yaitu Kang Mas Donditan yang asalnya dari Ngapak sana. Jadi kalau ngomong dialek Jawanya itu Ngapak. Dia yang ngasihkan aku Vibe Gospel yang dalam edisi terjemahan ya. Jadi yang edisi original Inggrisnya dari Kang Mas Ipung ya, bukan Ipung Atria ya. Kalau Ipung Atria itu komandannya Ayah Soba. Ini Ipung Skuter karena sukanya main skuter. Dan yang edisi terjemahan dari Kang Mas Donditan ya. Kalian tahu lah ya, Kang Mas Donditan mualaf itu kan, yang dia juga kan punya channel gitu. Oke, itu untuk Kang Rasmin Asmat ya. Terbuka sepertinya keran airnya. Kita lanjutkan Bu. Nih alhamdulillah Banjarmasin bisa hadir ngaji setelah subuh. Salam Isra juga untukmu saudaraku yang ada di Banjarmasin ya. Monggo silahkan, bisanya subuh, bisanya pada maghrib, bisanya kapan saja, atur sendirilah ya. Yang penting ngaji karena memang kita punya kesibukan kita sendiri-sendiri gitu. Kemudian jagoan kita Gurem and Rukem. Ini referensinya lumayan dia punya ya. Kristen telah kehilangan akar keyahudiannya. Mantap. Ya. Dalam kurun waktu 100 tahun jemaat telah berubah dari jemaat di bawah kepemimpinan Yahudi menjadi jemaat yang secara predominan non-Yahudi di bawah kepemimpinan non-Yahudi ya. Sebuah pergeseran kuantum telah terjadi. Sekarang jemaat tersebut terdiri dari orang-orang yang berlatar belakang politeistis. Ya. Tanpa komitmen yang bersungguh-sungguh kepada monoteisme yang begitu mencirikan orang Yahudi. Ciri-ciri dinullah itu ya, itu yang dipertahankan Yahudi, yang dipertahankan Islam. Apa itu? Tauhid. Ya, Allah yang tunggal. Segera terlihat jelas bahwa jemaat non-Yahudi tidak terlalu bermasalah untuk menambahkan satu atau dua pribadi lagi kepada Allah. Sementara mengakui secara nominal sifat monoteistis dari iman kepercayaan dan kitab suci PL dan PB yang telah mereka warisi dari jemaat Yahudi itu. Iya, jadi mereka itu ada di persimpangan jalan antara jamak dan tunggal. Dalam sebuah diskusi ada mengatakan bahwa kami mengakomodir antara kejamakan dan ketunggalan Allah. Terus dia bilang itu sebuah upaya untuk merukunkan. Mereka mengambil kata misalkan kami, kita, nah itu dia bilang Allah itu jamak. Ya karena goblok aja. Ya, aku kasih contoh gini. Pak Presiden sedang melantik menterinya, kemudian selesai pelantikan kan ada ya acara-acara makan siang lah gitu ya. Di situ Pak Presiden menyampaikan pesannya, dia bilang, ayo kita bekerja semaksimal mungkin untuk mensejahterakan rakyat kita ke depan supaya lebih maju lagi. Gitu. Memang sih Pak Presidennya menggunakan kata ganti kita. Lalu kalau otaknya goblok dia bilang itu presidennya jamak. Kan begitu. Kan itu di apa namanya? Di perjanjian lama itu kan di awal-awal itu ketika penciptaan manusia kan Allah itu menggunakan kata ganti jamak itu. Marilah kita menciptakan manusia menurut gambar kita gitu. Bagaimana hebatnya kerangka berpikir Israel itu sebagai pemeluk Yahudi. Walaupun sudah jelas ada kita, mereka tahu bahwa kita itu bukan berarti Allahnya jamak. Di tangan pengacau-pengacau eksistensi Allah yang katanya Tritunggal ini itu menjadi berubah lagi. Mbok yang ngaca sama Yahudi sana, orang itu kitab mereka kok. Ya, jadi begitu juga ya, kalau kami itu terus dia bilang jamak gitu. Mbahmu goblok gue. Makanya belajar bahasa itu perlu. Ya. Kita, kami itu belum tentu jamak. Nanti ada istilahan itu the majestic plural. Nah itu kalau otak-otak setengah tiang nggak mampu itu.
apa itu demeistic plural. Gitu loh. Karena sudah dikunci sama Alkitab di Perjanjian Lama. Jangan adakan Allah lain. Dan itu dipegang erat oleh orang Yahudi. Jangan adakan Allah lain, itu kurang jelas ya apa kalimatnya itu. Masa nggak bisa memahami ayat itu? Jangan adakan Allah lain. Tiba-tiba dimasukkan Allah lain yang bernama Yesus lah, yang bernama Roh Kudus lah. Ya. Sudah jelas kok, jangan adakan Allah lain. 10 Commandment, dasatita, 10 perintah Tuhan meneguhkan itu. Itu yang dipegang erat oleh orang Yahudi. Maka sangat benar apa yang dikatakan oleh Gurem and Rukem ini ya. Ketika bergeser. Ini nih. Jadi Kristen perdana atau Nasrani ketika zamannya Kanjeng Nabi Isa atau Yesus dan zamannya murid-murid itu Yahudi awalnya. Baca buku ini dah supaya tahu. Nih. Jadi otak-otak yang geblek itu supaya tahu gimana sejarahnya. Sudah tuh? Ini ya, ini bagus ini referensinya, silakan di ya. Jadi gitu, kalau otaknya isinya buku pengetahuan yang keluar dari pernyataannya mesti buku yang menjelaskan tentang pengetahuan. Tapi kalau otaknya geblek sampah, yang keluar ya sampah. Teko yang dalamnya itu kopi, nggak mungkin yang keluar itu air comberan. Mesti kopi. Tapi kalau di dalamnya comberan ya disok kata orang Jawa, dituang, yang keluar ya air comberan. Gitu aja. Jadi ngelihat kapasitas personal begitu aja. Lihat apa yang dia ucapkan itu isi otaknya. Gitu. Jadi nggak terlalu sulit ya. Oke, aku lanjutkan. Bagus ini komentar dari Gurem and Rukem ya. Dari jemaat Yahudi, jemaat non Yahudi, dan aku kasih referensi kalau mau membaca sejarah Nasrani bisa di sini bahwa murid itu ya awalnya ya Yahudi. Ya. Jemaat non Yahudi dengan berani melanjutkan proses penuhanan Yesus kendati mereka tidak dapat menemukan satu ayat pun dalam Perjanjian Baru yang menyatakan dengan gamblang bahwa Yesus adalah Allah. Tidak ada. Kan gue berkali-kali bilang, nanti yang dipakai itu ayat-ayat yang ditarik-tarik. Ayat-ayat karet. Oh itu Yesus disembah. Hanya Allah yang boleh disembah. Yesus itu berarti Allah. Ya gitu itu model mainnya. Jadi ya mungkin teman-teman yang baru belajar comparative religion agak kerepotan. Tapi bagi kita yang sudah asam garam sudah bisa menebak. Nanti mainnya ke ayat-ayat yang model begituan. Sementara ayat-ayat yang tidak diperdebatkan bahwa Yesus jelas-jelas teks disebut nabi, itu nggak mereka perhatikan. Yang namanya nabi itu ya manusia. Kan masa Allah jadi nabi? Ya. Banyak ayat itu kalau mau cari dalam Perjanjian Baru Yesus itu disebut nabi. Nggak pernah Yesus pun disebut Allah, itu nggak pernah. Hebatnya lagi orang Yahudi. Walaupun Musa itu disebut Allah bagi Firaun setelah diminta untuk menjadi pendampingnya, tapi Allah di situ bukan berarti terus dipahami bahwa Moses itu Allah yang menciptakan langit dan bumi, Yahweh. Enggak. Ya. Hati-hati penggunaan Allah. Nanti hakim-hakim juga di Perjanjian Lama itu disebut Allah. Maka dilihat konteksnya, Allah ini Allah menjurus yang kemana. Allah berdiri di sidang para Allah. Nah, Allah yang mana lagi? Gitu. Itulah hebatnya orang Israel. Karena apa? Karena mereka mengenal Allah itu lewat proses pewahyuan, bukan permainan filsafat yang suka kong kali kong, tutup mata, rogo kantong. Orang agama kok pakai filsafat. Jadi orang Israel itu pengenalan akan Allah itu melalui suatu proses sejarah yang mereka alami dalam kehidupannya lewat proses pewahyuan, bukan main filsafat. Kalau main filsafat kan sudah aku bilang itu pintar-pintaran ngomong itu. Tinggal kita mencari bagaimana kita menemukan argumentasi yang bisa mendukung omongan kita seolah-olah benar padahal nggak berkualitas dan itu salah. Makanya aku bilang tidak ada istilah kong kali kong tutup mata rogo kantong, nggak ada.
Kemarin kan sudah aku bacakan, bagi orang Israel satu ya satu. Bukan 1331. Ya, kan kemarin di seri 1 sudah aku bacakan. Gitu. Ya, oke. Fakta bahwa Trinitarianism tidak dapat menemukan apapun dalam PB yang dapat mendukung doktrin mereka. Hal itu tidak mengherankan, mengingat fakta bahwa penulis-penulis Perjanjian Baru adalah orang-orang Yahudi. Ya, tidak mengejutkan bila syahadat Nikea yang menjadi faktor penentu bagi jemaat Kristen dengan Sang Bapa tidak mengutip satu ayat pun yang mendukung dogma baru ini. Selamat datang di kebenaran baru. Mantap, Guru Medukap. Ya, jadi benar, lampunya nggak ditambahin tuh, nggak usah. Ya apa? Ya nanti kalau sudah gelap kita berhentilah. Yang penting ada ngaji. Ya. Kemudian, nah ini Sri Kandi kita, Rini Satriani, Demak Adiragus. J. Meranggen memang di Demak. Kecamatan Meranggen merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Demak dengan batas-batas luar. Bagian sebelah utara adalah Kecamatan Sayung, sebelah timur adalah Kecamatan Karangawen. Ya. Karangawen itu apa ngawen itu ya? Sebelah selatan adalah Kabupaten Semarang dan sebelah barat adalah Kota Semarang. Waduh, kamu sudah punya kelayakan ya untuk jadi Bupati Demak, karena seorang penguasa itu kan harus tahu batas-batas teritorial daerah yang menjadi tanggung jawab kekuasaannya. Ini Erni Satriani sudah layak ini jadi Bupati Demak. Ya. Iya, Erni, apa Karangawen itu apa ngawen itu? Karena kalau kita naik bis itu biasanya kan ngawen gitu. Ya, apa itu atau lain gitu. Oke, terima kasih untuk Erni yang ada di Demak. Salam Isra untukmu. Semoga sehat selalu bersama keluarga. Dan salam Isra juga untuk semua saudara muslimku yang ada di Demak. Kemudian Kang Mas Hermas Edison, matur thank you. Terima kasih atas Jan Reksa, mantap. Oke, terima kasih. Kong kali kong. Terima kasih. Kemudian siapa lagi ini? Sudah ya. Rio Aka, Rioak, terima kasih ya. Oke, aku kira sudah ya. Sudah aku. Hermana Natawijaya, oke, terima kasih. Kemudian, oh Kang Wahyudi belum. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Habis nyimak kajian berbobot ini. Sudah disediakan oges lecep. Tahu ya bahasa prokem arek Malang, oges lecep itu sego pecel. Sarapan Gus, salam Isra. Oke, salam Isra juga. Berarti Kang Wahyudi nontonnya justru di pagi hari. Ya nggak apa-apa. Silakan sesuaikan dengan kesibukannya masing-masing. Oskis dari Kristen Tauhid. Mana Kis rumahmu Kis? Trenggalek ya. Yesus ketika berkata, aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah. Ini bukanlah berarti bahwa Yesus adalah Allah, karena Yesus bilang Alfa dan Omega, ya. Atau bukan juga berarti bahwa Yesus itu praeksistensinya firman Allah yang kekal, yang lalu kemudian disetarakan sebagaimana Allah. Tetapi itu maksudnya adalah Yesus menyampaikan bahwa Tuhan Allah lah yang Alfa Omega, gitu loh. Ya. Ingat kembali bahwa Yesus adalah penyampai firman. Lihat kembali Yohanes 17:8. Iya. Orang penyampai firman kok dibilang firman terus nanti ke Yesus ya. Kita lihat 17:3. 17:8 ya. 17:8. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Ya, hanya yang sekarang aja nggak ngerti apa itu utusan, apa itu pengutus.
Yesus sendiri bilang dengan jujur ya bahwa engkaulah yang mengutus aku. Jadi Yesus itu utusan. Bawa sampai Gempor, sampai Hongkong berbaling-baling, berjungkir balik. Yang namanya utusan itu jelas tidak setara dengan yang mengutus. Nah kalau logika ini aja nggak bisa diterima, ya karena kebolak-balik sudah kejejelan dogma itu. Ayat yang dinukil oleh Oskis itu setara dengan Matius 28:18 juga begitu. Dan ini memperjelas apa yang sudah aku sampaikan. Firman itu ucapan. Firmannya EHWH, alif lam lam ha, disampaikan kepada Yesus sebagai utusannya. Untuk apa? Kepada siapa dia diutus? Kepada manusia, menyampaikan firman itu kepada manusia. Gitu loh. Kok firman itu Yesus itu gimana berpikirnya? Heran gue. Ya terima kasih untuk Oskis ya. Kemudian Rio Aka mantap, Cipto Purbaling juga ya, setelah Rio Aka Jaksel hadir. Cipto Purbaling lom 1 menit gas ngaji, mantap. Berarti dia tidak ada istilah malam akhir pekan. Ngaji, mantap. Semangatnya belajar cukup tinggi, Kang Cipto Purbaling. Iya. Anu kemana lama nggak muncul? Semoga sehat selalu. Kang Samsul Yatim ya, lama nggak muncul ya. Oke, kita lanjutkan Bapak Abdul Muluk. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dari Serdang izin 5 Agus, salam Isra untuk semuanya ya. Salam Isra juga untuk sesepuh kita Bapak Abdul Muluk. Semoga bahagia selalu bersama keluarga tercinta ya. Dan salam Isra juga untuk semua saudara muslimku yang ada di Deli Serdang. Kang Sahran Gipari baru nyimak pagi hari, sedang di tanah Betawi. Oh, ada jalan-jalan ceritanya ini ya. Oke, terima kasih ya Kang Sahran Gipari atau Duhun Sadayana Kang. Kepo Mania Randu Blatung, Blora Jawa Tengah. Oke, terima kasih. Kang Hermas Edison, terima kasih atas 3 jempolnya. Kong kali Kong, hadir nyimak Gus, sehat selalu beserta keluarga. Mantap, terima kasih. Ketika Kristen kehilangan tauhid, saat itu pula mereka kehilangan akal sehat. Bagus juga istilahnya ya. Tapi kalau menurut gue agak kebalik ini. Mereka kehilangan akal sehat, maka mereka kehilangan tauhid. Jadi akal sehatnya dulu hilang, baru tauhidnya mengikuti gitu. Karena selama kita mengikuti jalan berpikir yang logis, yang sehat, kita tetap setia dalam tauhid itu gitu. Jadi kalau menurutku sih kebalik ya, Kong kali Kong ya. Akal sehatnya dulu amblas, baru tauhidnya amblas gitu. Jadi bukan ketika Kristen kehilangan tauhid itu saat itu pula kehilangan akal sehat. Enggak. Bukan tauhidnya hilang baru akal sehatnya hilang, enggak. Kan orang itu kan bergerak atas dasar logik ya, rasional. Ya, akalnya dulu hilang baru tauhidnya hilang. Begitu. Oke, terima kasih. Kemudian Kang Didi yang ada di Brebes, terima kasih. Kang Pancur, assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam, masih nyimak salam Isra juga untukmu. Kang Irfan, alhamdulillah ya, baru sempat nyimak, kali ini sudah berada di Kerinci Jambi. Alhamdulillah, selamat nggih. Kemudian Kang Wahyu menyusul hadir nyimak Brebes, salam Isra juga untukmu dan untuk semua saudaraku yang ada di Brebes. Oke, sudah ya. Kita sekarang masuk ke kajian kita yang kemarin ya. Kita sedapat-dapatnya lah ya, nggak harus Uber target gitu ya. Uber setoran ya. Kan ini kalau nanti nggak dibaca komentarnya kan nggak enak ya, karena di situ juga ada pengetahuan lain yang kita belum tahu ya. Dan juga sebagai bentuk apresiasiku terhadap kalian semuanya. Oke, sekarang aku mau lanjutkan buku yang kemarin aku sampaikan kepada kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Amaknya kemana? Ya udah wis. Bapaknya pingin bakso sebetulnya.
Kemarin sampai Yesaya 4, 6 dan 8b ya. Sampai baru baru awal ini. Baru awal ini ya. Kita lanjutkan pelan-pelan ya. Aku review sejenak dari Yesaya 4, 6 dan 8b. Beginilah firman Yahweh, Raja dan Penebus Israel, Yahweh semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Nah, lihat ini, perhatikan. Tidak ada Allah lain selain daripadaku. Ya. Ya, kalau kita mau kenceng-kencengan, ku itu tunggal, kami itu jamak. Oke lah, aku layani. Di sini jelas bukan tidak ada Allah lain selain daripada kami. Enggak begitu. Dia pakai kata gantiku. Tidak ada Allah lain selain daripadaku. Nah itu kalau yang otaknya otak setengah tiang nggak ngerti bahwa dikirain kalau sudah kami, sudah kita, itu pasti jamaah. Sekarang coba kamu terapkan di sini. Dia menggunakan kata gantiku, maka dia harus tunggal. Baik secara hipostasis tunggal, secara ausia juga tunggal. Nggak ada ininya pribadinya ganda terus hipostasisnya ganda terus ausiasnya tunggal itu aduh kok bisa percaya sama filsafat yang gitu-gitu, gue juga heran gue ya. Coba kata gantinya ini ku itu jamaah atau tunggal kalau masih ngotot? Kan tunggal. Sudah dia bilang, tidak ada Allah lain selain daripadaku. Jelas ini mereview apa yang ada terjadi di Dasatita. Lihat Dasatita yang diberikan Yahweh kepada Abraham. Jangan ada kan Allah lain di hadapanku. Sudah jelas gitu kok masih dimasukno lagi. Konsili Nicea, Yesus. Dimasuknya lagi kondisi Kalkedon, Roh Kudus. Maka benar apa yang dikatakan Guru Endukem tadi. Ketika terjadi pergeseran dari yang Yahudi menjadi non-Yahudi. Nanti kalau kita lihat, tapi agak panjang itu ceritanya ya. Nanti aja sambil kalau kita lewat kita jelaskan. Ada apa sebetulnya di Konsili Nicea itu? Siapa aktor di belakang itu? Itu kan harus dilihat juga. Aktornya itu berawal dari orang yang politeistik, baru kemudian masuk Kristen masih baru-baru, dan dia punya otoritas dalam konsili itu. Ya, oke. Dialog singkat ini menorehkan kesan mendalam pada diri saya. Ini teman Kristen kita yang dari Meranggen itu ya. Betapa jauhnya jarak, betapa dalamnya jurang antara orang Kristen dan bangsa Yahudi dalam hal pengenalan akan Allah. Jauh dia, terpisah. Ya, terpisah. Jadi ceritanya dia itu kan ketemu dengan sahabat Yahudinya, dia tanya bagaimana pandangan Yahudi terhadap kerangka berpikir atau konsep teosnya kekristenan. Yahudinya jawab kan. Kalau kami satu ya satu, loh kalian ya mau nyembah 1000, mau nyembah 1.000.000 itu urusan kalian, kami nggak mau campuri itu. Ya. Setelah ditanya lagi, oh benar, karena tidak ada Allah lain. Ya. Maka itulah yang disebut memegang teguh syahadat Shema. Dan itulah yang menjadikan sebuah dasar untuk mengatakan terpisah jauh. Ya, jadi kalimatnya kan begini. Dialog singkat ini menorehkan kesan mendalam pada diri saya, betapa jauhnya jarak, betapa dalamnya jurang antara orang Kristen dan bangsa Yahudi dalam pengenalan akan Allah. Gue sudah jelaskan tadi ya, bangsa Yahudi itu tidak butuh filsafat untuk mengenal Allah. Dan itu masuk dalam lintasan sejarah kehidupan mereka secara langsung. Gitu loh. Ya. Oke. Kita lanjutkan. Sudah 39. Hampir 40 menit. Oh, sudah 40 menit.
Oke, nggak apa-apa ya, sudah pendapatnya aja ya. Di sini muncul pertanyaan ya, jika betul orang Kristen mewarisi iman Abraham, mengapa sekarang banyak di antara kita yang tidak mengenal nama Yahweh? Atau sekalipun sebagian kita tahu tentang Yahweh, mengapa tidak dapat membedakan antara Yahweh dan Yesus? Ya, jadi si penulis buku itu bertanya dan menuntut. Ya. Katanya pewaris iman Abraham, tapi kok tauhidnya bubar. Katanya pewaris iman Abraham, kok nggak kenal siapa Yahweh, siapa Yesus. Katanya pengikut iman Abraham, Abrahamic faith. Kenapa? Ya, Yesus itu lalu menjadi setara dengan Yahweh. Itu menjadi pergumulan pertanyaan dia. Ya, jadi kalian harus tahu bagaimana sejarahnya. Ya, oke. Kini umat Yahudi merasa asing dengan teolog Kristen. Ya jelas asing lah bagi mereka, satu adalah satu kok terus tiba-tiba satu dalam tiga, tiga dalam satu. Ya, Yahudi itu asing dengan teologi Kristen ya. Sebaliknya umat Kristen juga, nah ini, kehilangan jejak akan warisan iman bangsa Yahudi kepada Yahweh Allah yang ehad. Apa yang menyebabkan munculnya kesenjangan ini? Insya Allah di pertemuan berikutnya akan kita bahas. Ya, tapi sudah menjadi pertanyaan, apa yang sehingga bisa menimbulkan pemisahan antara teologi Yahudi dan teologi Kristen sekarang ini? Apa yang menjadi pemisahnya? Ya, insya Allah besok kita lanjutkan. Ya, tapi setidaknya kamu sudah tahu ya bahwa kemampuan kita untuk mengenal siapa Yahweh dan siapa Yesus itu dituntut dengan cerdas supaya tidak gagu, tidak gamang gitu loh. Ya, oke. Sampai di sini dulu ya pesan aku, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga Islam, jaga sholatmu dalam bingkai keimananmu yang paling dalam. Ya, dalam sebuah keindahan, namun tetap juga memberi hormat kepada saudara-saudara kita yang memilih jalan lain karena mereka tetap saudara kita. Semoga mendapatkan keberuntungan, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Bismillahirrahmanirrahim. Salam Isra, Islam rasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun. Terima kasih.